Seorang nenek 80 tahun di Melbourne, Australia, meninggal karena meningitis setelah lukanya dijilat oleh kucing peliharaannya, Minty, saat ia tertidur. Sang nenek ditemukan tidak responsif di tempat tidur oleh keluarganya dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sang nenek sempat mengalami kondisi kritis selama 9 hari di Box Hill Hospital, namun akhirnya ia meninggal dunia. Tim medis mengatakan bahwa kini mereka lebih sering melihat kasus orang yang terinfeksi karena air liur hewan peliharaan mereka. Putri dari nenek itu berbicara kepada Herald Sun. Sepertinya saat malam, kucing itu menjilat luka dan air liurnya masuk ke aliran darahnya yang menyebabkan kerusakan. Saya terkejut dalam waktu beberapa minggu. Saya sudah mencoba untuk tidak membenci kucing itu, tapi ketika aku duduk bersamanya dan mencoba baik, ia mencakar saya tanpa alasan. Diperkirakan kucing peliharaan sang nenek, Minty, mencakar sang nenek dan kemudian menjilat lukanya saat malam. Bakteri pada air liur Minty menyebabkan sang nenek mengembangkan bakteri meningitis yang terbukti fatal. Menurut ahli kesehatan, kasus ini tidak umum terjadi. Direktur penyakit menular dari Austin Health, Lindsay Grayson, merespon terkait kasus ini dengan mengatakan bahwa kucing dapat menyebarkan bakteri mematikan termasuk Pasteurella. Bakteri ini bisa menyebabkan meningitis. Menurut Profesor Grayson, ini adalah masalah besar dan semakin banyak kasus yang muncul sekarang sebagai penyebab tak dikenalnya infeksi katup jantung dan berakibat fatal jika tidak diobati. Selain itu, menurut Profesor, setidaknya 1 pasien dalam seminggu datang ke rumah sakit karena infeksi yang berhubungan dengan gigitan atau cakaran kucing. Jadi apabila Anda dicakar atau digigit oleh kucing dan lukanya belum sembuh, lebih baik segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Wanita hampir meninggal karena infeksi setelah dicakar kucing. Seorang wanita 65 tahun hampir meninggal setelah dicakar oleh kucingnya karena terinfeksi serangga pemakan daging. Menurut Daily Mail, Shirley Hare, seorang wanita asal Inggris, membeli seekor kucing Siam pada Juli 2016 lalu. Shirley bercerita bahwa kucingnya awalnya adalah seekor kucing yang manis dan lucu. Namun semakin bertambahnya usia, kucingnya semakin agresif. Kucingnya sering menggigit dan mencakarnya. Lalu pada April 2018 lalu, Shirley mencoba untuk mengangkat kucingnya untuk memeluknya. Namun si kucing justru mencakar lengannya dan meninggalkan luka cakar pada bagian belakang tangan kanannya. Semenjak itu Shirley mulai mengalami pusing, kehilangan nafsu makan, dan sakit otot. Ia pikir ia hanya terserang flu. Namun lukanya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi warna merah terang. Selain itu menyebar dari tangan ke lengannya. Shirley segera ke rumah sakit di mana ia didiagnosa menderita sepsis, septic shock, gagal organ, pneumonia, dan necrotizing fasciitis, yaitu penyakit yang menyebabkan kematian pada bagian jaringan lunak tubuh yang bisa berakibat fatal. Operasi darurat telah dilakukan untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi dari tangannya sebelum Shirley dibuat koma secara medis untuk membuat tubuhnya beristirahat. Dokter mengatakan infeksi Shirley disebabkan oleh cakaran kucingnya. Beberapa hari setelah operasi pertamanya, tangan Shirley masih belum membaik. Bahkan ia menderita 2 serangan jantung setelah operasi lain untuk menghilangkan infeksi pada 18 April. Para dokter kemudian terpaksa membius dan memberi ventilasi padanya untuk menstabilkan kondisinya dan menjaganya di ICU selama hampir sebulan sebelum ia mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Setelah ia cukup sehat, dokter melakukan cangkok kulit dari bagian atas kakinya untuk menutupi luka menganga di lengannya yang begitu dalam sehingga tendonnya terbuka. Sebuah pompa vakum, mesin yang mengurangi tekanan udara pada luka, dipasang untuk membantu jaringan kulit tumbuh dan ia diberikan beberapa sesi fisioterapi. Setelah lebih dari 8 operasi dan 2 bulan di rumah sakit, Shirley sekarang di rumah dan baik-baik saja dengan tangannya yang hampir pulih. Sementara itu, kini kucing Siamnya telah dipelihara orang lain. Siapa yang menyangka bahwa ternyata kutu pada kucing bisa membahayakan manusia? Seorang bayi perempuan berusia 11 bulan di kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah, tangannya terancam diamputasi karena digigit kutu kucing. Menurut detik.com, bayi bernama Samara Kumaira ini mengalami infeksi pada jari manis kanannya, sehingga terus mengalami pembengkakan. Dokter juga menyarankan untuk mengamputasi pergelangan tangan Samara supaya infeksi tidak menyebar. Ibu Samara, Etik Susilowati, tidak menyangka bahwa tangan putrinya terancam diamputasi akibat 1 gigitan kutu kucing. Dalam wawancaranya dengan detik.com, Etik bercerita bahwa sekitar bulan Juli 2019 saat ia sedang membaringkan Samara di kasur, tiba-tiba ia menemukan ada seekor kutu kucing pada jarinya. Kutu langsung dibuang dan saat itu bekas gigitannya ada benjol kecil. Awalnya Etik tidak terlalu memperhatikannya, namun benjolan itu tak kunjung menghilang.
Saat dibawa ke puskesmas, diberi salep, benjolan pada jari Samara masih ada. Etik kemudian membawa putrinya ke rumah sakit daerah Sragen yang kemudian merujuknya ke rumah sakit di Solo. Beberapa kali pemeriksaan, Etik mengakui bahwa bengkak pada jari putrinya agak berkurang. Namun pada tanggal 22 Februari, salah satu dokter memintanya datang ke klinik untuk memberikan suntik pada anaknya. Namun Samara malamnya justru demam dan bengkak pada jarinya semakin membesar. Selain bengkak yang semakin membesar, mulai muncul benjolan kecil di beberapa bagian pada tubuh Samara seperti kening, pipi, dan ketiak. Ketika Etik bertanya ke dokter bedah dan dokter kulit, dokter mengatakan bahwa jari putrinya mengalami infeksi akibat tumor. Hingga saat ini keluarga Samara hanya bisa pasrah karena suami Etik sendiri hanyalah buruh serabutan dan tak mampu membiayai pengobatan putrinya. Keluarga Samara pun mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia untuk pengobatan putrinya. Kutu kucing masuk ke telinga karena sering tidur bersama. Siapa yang sering tidur bersama hewan peliharaan kalian? Sebenarnya sih nggak masalah, hanya saja pastikan hewan kesayangan kamu bebas dari kutu yang mengganggu anabol kamu dan juga dirimu sendiri. Pasalnya, seorang gadis 20 tahun di Nanjing, Jiangsu, Cina suka tidur dengan kucing peliharaannya setiap malam. Dilaporkan dari Sohu, baru-baru ini ia selalu mendengar suara gemerisik di dalam telinganya meskipun tidak ada suara keributan di sekitarnya. Ia juga merasa ada sesuatu yang merayap di dalam telinganya. Khawatir, ia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan detail, dokter menemukan bahwa ditemukan banyak kutu kucing di dalam telinganya. Suara gemerisik di dalam telinganya itu terjadi karena kutu-kutu sedang makan dan menggigiti gendang telinganya. Penyebab kutu itu bisa masuk ke telinga gadis tersebut yaitu karena kebiasaannya yang tidur bersama kucingnya tepat di sebelah bantalnya. Dokter menyimpulkan bahwa kutu kucing mungkin telah masuk ke dalam telinganya ketika ia tertidur. Untungnya dokter bisa mengobati kondisinya dan mengeluarkan kutu dari dalam telinganya. Dokter mengatakan bahwa kutu kucing dapat merusak jaringan di dalam kanal telinga atau mengeluarkan racun yang dapat menyebabkan pembengkakan telinga. Dokter juga mengingatkan orang lain untuk lebih berhati-hati saat tidur bersama hewan peliharaan. Jagalah hewan peliharaan kalian tetap bersih dan bebas dari kutu parasit ya. Seorang gadis 16 tahun dari Phetchabun, Thailand, meninggal setelah mengalami infeksi darah yang berasal dari seekor kutu. Dilaporkan dari China Press, gadis yang bernama Sunisa ini memelihara beberapa ekor kucing. Menurut nenek Sunisa, cucunya digigit kutu dari salah satu kucingnya. Itulah yang menyebabkan Sunisa mengalami beberapa gejala seperti demam, gatal pada tubuhnya, nyeri tulang, dan bengkak di seluruh tubuh. Setelah mengalami gejala tersebut, Sunisa minum obat dan tetap bersekolah seperti biasa. Namun kondisinya tidak kunjung membaik, keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Kesehatan Sunisa tidak kunjung membaik dan semakin memburuk. Keluarganya kemudian memindahkannya ke rumah sakit yang lebih besar untuk penanganan yang lebih baik. Sayang Sunisa tidak bisa bertahan dan meninggal 6 Agustus lalu. Nenek Sunisa mengatakan alasan mengapa keluarga Sunisa memiliki banyak kucing di rumah yaitu karena banyak orang meletakkan kucing di depan pintu rumah Sunisa. Keluarga Sunisa kasihan pada kucing-kucing itu dan mulai memberi makan mereka. Waktu demi waktu, jumlah kucing yang diadopsi keluarga Sunisa menjadi 7 ekor. Namun setelah Sunisa digigit kutu dan meninggal dunia, keluarganya memutuskan untuk memberikan kucing-kucing itu kepada orang lain. Siapa sangka, kutu kecil bisa berbahaya bagi manusia.